Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah sosial media. Saya akan mempresentasikan tentang materi sosial media untuk dosen pengampu, yaitu Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD, bidang 040101 8013. Nama saya Maulana Hasan, NIM 18722 Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester Konversi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Yang selanjutnya, di sini kita akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama ada sistem informasi operasi, yang kedua ada manajemen perubahan sosial di Indonesia, yang ketiga ada manajemen strategi dan sosial ekonomi di Indonesia, yang keempat ada manajemen teknologi dan inovasi berkembang saat ini, yang kelima ada bisnis dan ekonomi Indonesia secara nasional, yang keenam ada bisnis retail global, yang ketujuh ada topik khusus bidang minat ekonomi digital. Baiklah, langsung saja untuk topik pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi operasi. Next. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara perangkat keras, di sini hardware, dan perangkat lunak atau software yang memudahkan dalam pengelolaan informasi dan penyimpanan data. Memiliki fungsi memori management, device management, prosesor management, dan file management. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang sistem yang mampu mengelola sumber daya, resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Dalam hal ini adalah brainware. Selanjutnya adalah sejarah sistem informasi. Ada 4. Yang pertama adalah generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1945. Pada masa generasi ini, yang pertama merupakan awal terciptanya sebuah perangkat atau komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas, sehingga sering melakukan kesalahan. Untuk generasi yang kedua, di sini terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberikan atau diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam waktu satu rangkaian berurutan. Untuk generasi yang ketiga, di sini terjadi pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini atau selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak penggunaan sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Dan generasi yang keempat yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang. Generasi ini memiliki fitur dan fungsionalitas yang disungguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era sebelumnya, di mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dalam proses interaksi yang berjalan dengan mudah. Baik, selanjutnya sini kita akan membahas tentang fungsi sistem operasi. Di sini terjadi ada 4. Yang pertama ada memory management, yang mana memory management terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Yang ketiga, ada file management. Operating system juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Dan yang terakhir ada processor management. Untuk mendukung proses multiprogramming untuk menentukan
fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada base operating system, yang kedua ada distributed operating system, yang ketiga ada mobile operating system, yang keempat ada multitasking, yang kelima ada network operating system, dan yang keenam ada time operating system. Cara kerja operasi sistem. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan secara menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, operating system bertugas untuk mengatur, mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut membuat permintaan kepada, di sini ada API atau Application Programming Interface, agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari operating system akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user di dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Sini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama ada sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Yang kedua, dalam proses implementasinya terdapat berbagai jenis operating system yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Anda dapat memilih dan menentukan operating system yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas serta bisnis Anda. Untuk selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu manajemen perubahan sosial di Indonesia. Lanjut, kita akan membahas materinya. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan sebuah organisasi melalui penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sebuah tim, organisasi maupun sistem dengan skala lebih luas. Pengelolaan manajemen mengubah situasi menjadi efektif dan efisien. Perubahan merupakan suatu proses, upaya, atau transformasi pada suatu hal yang menjadi hal-hal lain. Jadi, manajemen perubahan, dalam hal ini manajemen of change, merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan dengan sistematis, terstruktur, serta dapat diaplikasikan untuk membantu mengelola segala akibat yang terjadi karena adanya realisasi penuh sistem dalam pengelolaan sumber daya agar mampu mencapai hasil yang diperlukan dengan efektif dan efisien dalam sebuah tim, organisasi, maupun sistem dengan skala lebih luas. Nah, kita akan membahas manajemen perubahan sebagai suatu proses yang menggunakan pendekatan manajemen perubahan sosial. Yang pertama ada planning. Di sini hal ini adalah perencanaan. Di sini merupakan salah satu cara untuk menyusun suatu rencana atau strategi dalam memulai suatu kegiatan atau usaha. Dan yang kedua ada organizing. Di sini ada pengorganisasian. Merupakan pembagian tugas sesuai dengan bidang yang dikuasainya atau bidang yang dikuasainya. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Merupakan memberi pengarahan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dan yang keempat ada controlling atau evaluasi. Merupakan penilaian dari hasil kerja para anggota yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi manajemen perubahan sosial. Ada 4. Yang pertama ada rasional empiris. Di sini strategi nasional empiris merupakan hal yang bisa dirasakan oleh indrawi serta logika untuk aplikasikan dalam membuat perubahan terhadap sebuah strategi untuk melangkah. Yang kedua ada normatif regulatif. Sementara untuk strategi normatif regulatif lebih fokus terhadap pemberian pengaruh atau contoh perilaku oleh manajer perubahan melalui berbagai cara tertentu. Dan yang ketiga ada kekuasaan atau coercive.
Pada strategi ini, perubahan dilakukan dengan cara memaksa melalui metode yang semena-mena oleh pihak tertentu yang memiliki kuasa. Dan yang terakhir, lingkungan atau adaptif. Fokus utama pada strategi manajemen perubahan ini adalah meski individu berubah sesuai dengan yang atau insting, mereka tetap berusaha menghindari apapun bentuk human error kerugian. Yang selanjutnya kita akan membahas manajemen perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Manajemen perubahan atau manajemen change adalah sebuah bentuk upaya yang dilakukan dengan sistematik, terstruktur, serta dapat diaplikasikan untuk membantu mengelola segala akibat yang terjadi karena adanya realisasi perubahan sistem dalam mengelola sumber daya manusia mampu mencapai hasil yang diperlukan dengan efektif dan efisien dalam sebuah tim, organisasi, maupun sistem dengan skala lebih luas. Di Indonesia, saat ini perubahan sistem manajerial serta revolusi digital, manajemen, and business sangatlah besar. Perkembangan ini menggunakan pendekatan manajemen dan teknologi melakukan sebuah perubahan terhadap sebuah perusahaan agar perencanaan, di sini planning, pengorganisasian, di sini organizing, pengarahan, commanding, dan pengorganisasian atau coordinating, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling yang memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya menjadi lebih efektif, efisien, serta memberikan perubahan signifikan nantinya. Kesimpulan, nah di sini manajemen perubahan sangatlah penting. Beberapa sikap terhadap perubahan adalah menjadi motor penggerak perubahan, melawan perubahan atau berubah karena perubahan, untuk melakukan sebuah perubahan terhadap sebuah tim, organisasi maupun sistem dengan skala lebih besar, perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, commanding, pengkoordinasian, coordinating, melaksanakan actuating, pengawasan, controlling harus berjalan dengan baik agar tujuan untuk mengelola sumber daya menjadi lebih efektif, efisien, serta memberikan perubahan signifikan dapat tercapai. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga, manajemen strategik dan sosial ekonomi di Indonesia. Pengertian manajemen strategik, di sini manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan sebuah organisasi atau perusahaan melalui penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi. Sedangkan strategik merupakan proses perencanaan dalam menjalankan formula yang telah dirancang. Jadi, manajemen strategik merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategik berfokus pada suatu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta pengalokasian sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada proses manajemen strategi. Nah, di sini diawali dari analisis lingkungan, dilanjut menjadi formalisasi strategi, dilanjut lagi menjadi implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Nah, di sini kita lanjut yang selanjutnya mengenai pengertian sosial ekonomi. Sosial diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Jadi, sosial ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Yang selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi dalam masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menentukan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada tingkat kependidikan, yang kedua ada jenis pekerjaan, yang ketiga ada tingkat pendapatan, yang keempat ada keadaan rumah tangga, yang kelima ada tempat tinggal, yang keenam ada kepemilikan kekayaan,
yang ketujuh ada jabatan dan organisasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah aktivitas ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lanjut mengenai sosial ekonomi Indonesia saat ini. Keadaan sosial ekonomi individu saat ini sangat tidak seimbang. Kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari harapan karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya perekonomian yang ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini meskipun begitu, Indonesia masih optimis bahwa di tahun berikutnya pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Contohnya, upaya yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan diadakan pelatihan teknologi yang diadakan oleh Badan BPPTIK. Di sini adalah Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta seminar daring usaha mikro kecil, menengah, serta transformasi bisnis offline ke online untuk menekan penyebaran virus COVID-19 tanpa harus menghentikan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Dilihat sejak masa kolonialisme, pendidikan sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia di masa kolonial sangat sedikit dalam mendapatkan kesempatan bersekolah, sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi sosial ekonomi, karena kedudukan seseorang dalam suatu kelompok ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan, membuat peluang masyarakat Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan secara lebih sedikit. Maka dari itu manajemen strategik menjadi salah satu ilmu pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran keberhasilan serta pencapaian tujuan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Kita berlanjut ke topik keempat. Nah, di sini ada manajemen teknologi dan inovasi berkembang saat ini. Apa materinya kita lihat. Nah, yang pertama ada manajemen teknologi dan inovasi. Yang pertama, manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menentukan perencanaan, pengembangan, implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategi perusahaan. Berbicara mengenai manajemen teknologi adalah berbicara mengenai bagaimana menciptakan atau membuat teknologi, dan hal ini skills dan pengelolaannya dalam hal ini adalah manajemen di sebuah organisasi. Maksud dari pengelolaan bukan hanya berarti hanya pada takaran di mana dan bagaimana agar proses pembuatan teknologi itu berhasil, tapi juga bagaimana implementasinya, kemanfaatannya terasa di perusahaan. Dan yang kedua, inovasi. Nah, di sini inovasi adalah merupakan suatu yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lainnya. Kita next lanjut untuk materi yang akan kita bahas. Nah, yang kedua ada strategi dan keunggulan bersaing. Di sini ada produk unik dan menarik. Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, manfaatkan teknologi modern. Di sini, strategi inovasi yang bisa Anda jalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini untuk menciptakan produk yang inovatif tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Dan yang keempat, tingkatkan pelayanan. Nah, di sini di samping strategi inovasi, dengan menciptakan sebuah produk, Anda juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen Anda. Misalnya saja melayani servis untuk memberikan total solusi bagi para konsumen Anda. Nah, yang ketiga, disudah membangun kekuatan berpersaingan melalui inovasi dan produk. Kompetensi manajemen sangatlah menentukan keberhasilan produk, artinya kemungkinan keberhasilan produk baru akan lebih baik jika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Perencanaan tersebut meliputi penelitian, pengembangan, rekayasa, manufaktur, dan pengenalan pasar. Tujuan dari strategi proses adalah
merumuskan cara produksi barang atau jasa, pelayanan yang memenuhi keinginan konsumen, dan spesifikasi produk sesuai dengan kendala biaya dan kendala manajer lain. Nah, di sini selanjutnya ada 3 aspek utama. Fleksibilitas produk perlu mendapatkan perhatian manajemen. Yang pertama ada fleksibilitas produk, yang kedua ada fleksibilitas infrastruktur, dan yang ketiga ada fleksibilitas proses. Nah, yang keempat, keberhasilan produk baru sangat dipengaruhi oleh fokus strategi. Perusahaan harus mengembangkan rencana kegiatan berdasarkan kemampuan teknologi, pemasaran, dan kompetensi organisasi atau manajemen yang dimiliki. Produk-produk berkaitan kemungkinan atau memungkinkan perusahaan untuk dapat menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan teknologi yang dimiliki serta memanfaatkan sumber-sumber informasi dan jaringan, di sini internal maupun eksternal. Dan yang kelima, peran teknologi informasi dalam implementasi manajemen ada 5. Yang pertama ada fungsi operasional, yang kedua ada fungsi monitoring and control, yang ketiga ada fungsi planning dan decision, yang keempat ada fungsi communication, yang kelima ada fungsi interorganisasional. Selanjutnya, nah, setelah apa yang kita bahas bersama, kita bisa ambil kesimpulan, kita hidup di dunia yang dinamis, di mana kita dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi jika ingin tidak terhenti dan tak tersingkirkan. Memahami proses perubahan yang terjadi merupakan tahap awal kritis agar dapat memanfaatkan secara optimal, memaksimumkan manfaat dan meminimumkan resiko. Di sini strategi inovasi atau pengembangan produk baik merupakan kombinasi yang bersifat internal. Strategi inovasi merupakan art and science. Keberhasilannya tidak semata berdasarkan hal-hal yang seluruhnya dapat dikaji sebagai proses ilmiah. Aspek seni berstrategi bisnis yang lebih memerlukan imajinasi, kreativitas, dan entrepreneurship akan sangat menentukan kemampuan atau kejelian perusahaan melihat peluang-peluang, memanfaatkannya secara optimal, dan juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mengatasi tantangan di sekitar. Nah, untuk topik yang selanjutnya ada topik 5 dengan judul Bisnis dan Ekonomi Indonesia secara nasional. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bisnis. Bersumber dari buku pengantar bisnis, etika hukum dan bisnis internasional, kata bisnis berasal dari kata besi dalam bahasa Inggris yang berarti sibuk. Artinya bisnis adalah aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya aktivitas bisnis dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang meliputi proses produksi, pertukaran kebutuhan, kegiatan distribusi, dan konsumsi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, di sini menurut Raymond Eggers tahun 2011, bisnis adalah perusahaan, yaitu organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemuas kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar bisnis. Yang pertama ada monopsoni, yang kedua ada oligopoli, yang ketiga ada oligopsoni, yang keempat ada monopoli. Nah, kita bisa melihat yang kedua, di sini ada jenis-jenis bisnis. Jenis bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan kegiatan, di situ ada bisnis agraris, yang kedua ada bisnis ekstraktif, yang ketiga ada bisnis jasa, yang keempat ada bisnis industri. Nah, sedangkan ada di sini ada pun jenis-jenis berdasarkan kegunaannya sama terbagi menjadi 4. Ada yang pertama ada kegunaan bentuk, ada from utility, yang kedua ada kegunaan tempat, ada place utility, yang ketiga ada kegunaan waktu atau time utility, yang keempat ada kegunaan pemilikan atau processing utility. Nah, kita akan bahas tentang yang ketiga, yaitu tujuan bisnis. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengadaan produk atau jasa. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan usaha secara kontinu.
Yang ketiga ada mengatasi resiko yang akan timbul. Misalnya dengan mengalihkan resiko ke lembaga asuransi, penyimpanan surat-surat berharga melalui jasa perbankan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya memberikan kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperlihatkan menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini yang terakhir memperlihatkan prestasi perusahaan pada masyarakat. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya mengenai yang keempat, pengertian sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Nah, kita akan bahas yang kelima, sejarah sistem ekonomi dibagi menjadi 4. Pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, yang kedua ada pada masa demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, dan yang ketiga ada masa demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 sampai 1998, dan yang terakhir ada masa demokrasi Pancasila terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, dari apa yang kita bahas tadi bisa diambil kesimpulan. Di sini bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau keunikan dari usaha yang kita jalankan. Dan untuk pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas dari trilogi pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Nah, untuk topik berikutnya yang ke-6, di sini ada topik bisnis retail global. Apa saja yang kita akan bahas? Baik, kita lanjut saja, kita akan bahas di sini. Ya, pertama, bisnis retail secara global. Bisnis retail global merupakan peluang yang sangat menarik untuk dikejar karena pasar global yang sangat terbuka dan terhubung. Hal ini memungkinkan bisnis Anda untuk mengakses lebih banyak konsumen dan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara signifikan. Dengan mengambil langkah-langkah memperluas bisnis Anda ke pasar global, maka dapat mengurangi risiko ketergantungan pada pasar lokal dan meningkatkan daya saing bisnis Anda secara keseluruhan. Nah, di sini kita bahas selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis retail global meliputi pemahaman pasar target, menyesuaikan produk dan layanan dengan referensi lokal, dan memanfaatkan media sosial dan influencer marketing. Nah, contohnya kampanye perusahaan yang sukses termasuk Coca-Cola yang menyesuaikan rasa minumannya dengan preferensi lokal di berbagai negara, dan Nike yang merupakan atlet terkenal sebagai influencer untuk mempromosikan produknya di seluruh dunia. Nah, selain itu ada risiko bisnis retail global. Di sini risiko yang terkait dengan bisnis retail global meliputi fluktuasi mata uang, perbedaan regulasi antar negara, dan risiko politik. Untuk pengelolaannya, bisnis Anda perlu melakukan riset pasar yang cermat dan mengembangkan strategi bisnis yang fleksibel. Contohnya, kasus risiko bisnis retail global adalah McDonald's yang menghadapi protes dan boikot di beberapa negara karena menu makanannya tidak sesuai dengan budaya lokal. Untuk menghindari risiko ini, bisnis Anda perlu memahami dan menghargai kebudayaan dan nilai-nilai lokal di setiap pasar yang dituju.
ambil kesimpulannya, bisnis retail adalah bisnis yang menjual berbagai macam produk secara ecer. Bisnis berjalan karena struktur-struktur dasar yang mempengaruhi alur jual beli produk. Di sini ada kelebihan. Usaha retail dapat dimulai dengan modal kecil dan dapat meraih keuntungan yang besar dengan strategi pemasaran yang tepat, serta dapat menentukan lokasi usaha yang strategis. Nah, selain itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa di sini? Salah satunya promosinya yang kurang maksimal. Rendahnya promosi karena sebagian besar barang sudah familiar di kalangan masyarakat. Apalagi lokasinya yang juga strategis sehingga enggan untuk melakukan promosi. Nah, untuk materi atau topik berikutnya adalah topik 7. Untuk judulnya kita bisa lihat topik khusus bidang minat ekonomi digital. Apa saja materinya? Kita next. Selanjutnya kita akan bahas untuk materinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang yaitu ekonomi digital. Melalui revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Nah, apa itu ekonomi digital? Di sini pengertian ekonomi digital, aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari koneksi online antara bisnis dan juga jasa. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang dihasilkan secara digital dari miliaran koneksi yang tercipta melalui jaringan internet setiap harinya. Di dalamnya terdapat keterlibatan dari orang-orang, bisnis, perangkat, data, dan proses. Komponen utama ekonomi digital adalah hiperkonektivitas yang terjalin antara orang-orang, organisasi, dan mesin yang dihasilkan oleh internet, teknologi seluler, dan Internet of Things. Di sini IoT. Nah, ekonomi digital mulai terbentuk dan meruntuhkan ide konvensional tentang bagaimana bisnis terstruktur, bagaimana perusahaan berinteraksi, serta bagaimana konsumen memperoleh layanan, informasi, dan barang. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi digital. Beberapa karakteristik ekonomi digital ada sebagai berikut. Yang pertama, ada pengetahuan atau koneksi. Yang kedua ada serba digital, digitalization. Yang ketiga ada serba virtual, virtualization. Yang keempat ada menjadi molekul kecil, molecularization. Yang kelima ada terintegrasi. Di sini ada integration atau internet working. Yang keenam tanpa perantara, disintermediation. Yang ketujuh ada menyatu, convergence. Yang kedelapan penuh inovasi atau innovation. Yang kesembilan produsen sekaligus konsumen, consumption. Yang ke-10 serba seketika, immediacy. Dan yang 11 mendunia, globalization. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah perpecahan, discordance. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat ekonomi digital. Salah satu manfaat ekonomi digital adalah munculnya banyak tren baru dan ide startup. Hal ini hampir semua perusahaan terbesar di dunia, dalam ini ada Google, ada Microsoft, ada Apple, ada Amazon, berasal dari dunia digital. Selain itu ada pula manfaat ekonomi digital antara lain. Yang pertama, di sini ada mempromosikan penggunaan internet, pertumbuhan besar-besaran teknologi dan internet yang dimulai dari Amerika Serikat. Ini telah menjadi sebuah jaringan yang mendunia, dimanfaatkan semua orang. Yang selanjutnya ada lahirnya e-commerce, ekonomi digital. Mendorong adanya tren e-commerce bukan hanya penjualan langsung, tapi juga pembelian, distribusi, pemasaran, pembuatan, penjualan, semuanya menjadi lebih mudah dengan adanya ekonomi digital. Dan terakhir adalah transformasi sebagai besar transaksi dan pembayarannya dalam ekonomi digital terjadi secara online. Transaksi tunai kini menjadi langka. Tentunya proses ini membuat sistem ekonomi di suatu negara juga menjadi lebih transparan karena bisa terekam setiap prosesnya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan memasuki revolusi industri 4.0
4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari koneksi online antara bisnis dan juga jasa. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang dihasilkan secara digital dari miliaran koneksi yang tercipta melalui jaringan internet setiap harinya. Komponen ekonomi digital adalah hiperkonektivitas yang terjalin di antara orang-orang, organisasi, dan mesin yang dihasilkan dari internet, teknologi seluler, dan internet of things. Indonesia memiliki populasi yang beragam dengan kebiasaan konsumsi yang berbeda. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital, semakin banyak jaringan masyarakat yang bisa diakses oleh bisnis-bisnis di Indonesia. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Yang pertama, saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, saya telah melaksanakan tugas ujian sini UAS, dan yang selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pemangku, yaitu Ibu Ani Ari Rahmani. Di sini telah banyak memberikan saya ilmu, terutama di mata kuliah sosial media. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman yang selama semester ini telah bisa menerima saya sebagai salah satu teman di mata kuliah tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih kepada keluarga saya yang selalu mensupport saya dalam menjalani berbagai macam pendidikan yang akan saya lalui berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.